Shalom sidang jemaat yang kasih Tuhan. Shalom sidang jemaat yang di lantai bawah maupun kita yang ada di ruangan dan juga sidang jemaat Tuhan yang mengikuti secara online. Terpujilah Tuhan, betapa kasih anugerahnya bagi kita melimpah hingga di sore hari ini kita berkumpul, berdoa, bersyukur kepada Dia, di Allah yang setia. Mari datang kepada Dia, berilah ucapan syukur, sembahlah Dia dengan sepenuh hati kita. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, yang mengerti setiap keadaan kami.
Kau Tuhanku, Kau Rajaku. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau, terpuji namamu. Ku sembah, ku tinggikan, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan, sembahlah Dia, Dia Bapa yang setia. Terima kasih Bapa. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih. Glory bagimu. Terima kasih. Ku sembah Engkau Bapa-Ku, Engkau Tuhan-Ku, terpuji Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu, aku Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, kami bersyukur, kami puji, kami sembah. Jiwaku memujimu, terpujilah Tuhan, termulia namamu. Engkaulah dari segalanya dalam hidup kami. Kau Bapa kami yang setia dalam hidup kami. Dia mengerti setiap hidup kami. Biarlah kami semakin hari semakin mengerti akan rencanamu dalam hidup kami. Dan biarlah lewat firman-Mu yang menolong kami, membuat iman kami semakin bertumbuh secara pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyanyikan pujian kita, ajar ku mengerti segala rencana. Puji Engkau ya Tuhan.
kami memujimu, Engkau ajaib, kami meninggikan Engkau, Engkau heran Yesus. Terima kasih, kami sembah, kami glory bagimu, syukur bagimu. Haleluya, terima kasih, ku sembahkan syukur, jiwaku memujimu, jiwaku menyembahmu. Terima kasih, Yesus, ku sembahkan, ku tinggikan namamu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Terima kasih, haleluya, terpuji Engkau, terima kasih, syukur, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pujian dan sembahan kami berkenan di hadapan Bapa, dan biarlah terima persembahan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Firman Tuhan lah yang akan menolong kita. Firman Tuhan akan menguatkan setiap pergumulan hidup kita. Mari berilah hidupmu untuk diisi oleh firman Tuhan. Berilah hidupmu dibentuk oleh firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak berdaya. Kita manusia terbatas. Serahkan, serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan Kau tulus selalu, agar aku menyenangkanmu,
hanya itu kerinduanku. Firman Tuhan serahkan kepada Bapak. Terpujilah Tuhan yang telah mengasihi kami dan memberkati kami di minggu-minggu pertama pada bulan Oktober ini. Kami bersyukur Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkau semakin nyata di dalam kelemahan kami. Terpujilah Tuhan, segala sembah syukur yang kami naikkan dengan waktu yang sangat singkat, dengan cara yang sangat terbatas. Terimalah itu Tuhan, menjadi persembahan yang mempermuliakan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus, mempelai pria sorga kami renungkan firman-Mu pada malam ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Sidang jemaat Tuhan, selamat malam dan shalom untuk kita semuanya. Bersyukur, dalam doa tadi saya sebutkan, kita memasuki bulan Oktober ini dengan berdoa, dengan bersyukur, kita hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan bermazmur. Kita akan bermazmur pada Mazmur yang ke-29, masih dalam kumpulan Mazmur Daud, seorang hamba Tuhan, anak muda, bahkan hingga dia lanjut umurnya, sampai tidak bisa bangkit lagi dari tempat tidurnya, imannya tetap luar biasa kepada Tuhan. Saya mendorong saudara bukan hanya pada Mazmur ini, bacalah kitab 1-2 Samuel. Saudara akan melihat hamba Tuhan ini. Untuk memahami Mazmur-Mazmurnya, mau tidak mau memang kita harus baca 1-2 Samuel, itu lebih menguatkan pesan-pesan yang kita dapatkan dalam setiap Mazmurnya. Mazmur 29 ayat 1-11 kita baca saut-menyaut, saut-sautan. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, dan seterusnya. Mazmur Daud kepada Tuhan. Hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semangat. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Dia membuat gunung Libanon melompat-lompat. Dan gunung Siri seperti anak-anak. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ya, demikianlah Mazmur Daud yang kalau saudara sambil membacanya, sambil mencoba merenungkan, tapi memang kalau tidak terbiasa agak sulit melakukan itu secara bersamaan. Tapi sesungguhnya kalau kita membaca Mazmur ini sambil kita memahami urut-urutannya atau bahasa yang agak sulit, strukturnya, saudara akan menemukan hampir di setiap ayat itu berbicara tentang suara Tuhan, betul kan? Coba dilihat lagi. Ya, ini bukan pendalaman Alkitab, tapi setiap ibadah itu sebenarnya pendalaman Alkitab ya, PA sebenarnya. Ada PA yang panjang, ini PA-nya pendek, itu aja sebenarnya. Nah kalau saudara perhatikan, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Dan kalau saudara memperhatikan setiap dampak dari suara Tuhan itu sesuatu yang wih gitu ya. Bayangkan sampai anak rusa ketika mendengar suara Tuhan pun beranak dia.
Induk rusa maksud saya. Bayangkan seekor induk rusa yang sedang hamil tua, begitu dia mendengar suara Tuhan, entah ke waktu di Gunung Sinai, entah di mana-mana lah. Ketika dia mengguntur begitu, langsung keluar itu. Jadi nggak perlu capek-capek. Itu dampak dari suara Tuhan. Suara Tuhan membuat pohon-pohon aras itu patah gitu. Hutan itu tiba-tiba bisa menjadi gundul gitu. Kalau Tuhan bersuara, Daud ini ingin menjelaskan betapa hebatnya suara Tuhan. Tapi agak sedikit membuat saya menjadi sedikit agak terkejut sambil bersyukur. Kenapa? Ini indah sekali saudara. Ayat yang kedua, suara Tuhan yang begini, suara Tuhan yang begini, begitu menggemparkan, menakutkan seolah-olah. Tapi ayat yang kedua itu ajaib. Dia bilang begini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan, berhiaskan ketaku, berhiaskan ketaku, kekudusan. Sorry ya, saya agak menjebak, tapi bukan maksud saya menjebak. Bukan berhiaskan ketakutan. Suaranya bikin begini, ia membuat begitu, suaranya bikin gemetar padang gurun begini. Tapi di sini hampirilah Tuhanmu itu bukan berhiaskan dengan ketakutan, dalam arti kata menjadi engkau merasa gentar dan sepertinya menghadapi Tuhan itu sepertinya sesuatu yang menakutkan begitu. Nah, Daud sudah mengalami hal ini. Daud sudah memperhatikan hal-hal semacam ini. Ketika Tuhan berbicara, Daud merasa nyaman. Ini yang penting. Saya ringkaskan saja, suara Tuhan itu kayak apa sekarang Pak? Apa petir itu kalau musim hujan itu? Apa? Apakah itu suara Tuhan? Bukan, itu meledek. Bukan itu suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat apapun, tetapi suara Tuhan yang sekarang ini, yang setiap saat kita dengar, kita bisa lihat di YouTube, kita baca di Alkitab, itulah suara Tuhan sekarang ini. Jadi Daud mengatakan, biarpun suara Tuhan bisa berwujud seperti itu, tetapi aku bisa menghampirinya, berhiaskan, sampai disebutkan berhiaskan, sesuatu yang menghias, sesuatu istilah dandanan dan sebagainya, itu sesuatu yang menyenangkan, itu sesuatu yang menenangkan. Itu sebabnya dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11, Daud mendorong supaya kita mendengar suara Tuhan. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, keajaiban-keajaiban pun terjadi di sana. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail lagi. Kalau suara Tuhan suara Tuhan itu seperti air. Suara Tuhan itu seperti induk singa, induk rusa yang mengandung lalu melahirkan anak lembu, anak banteng dan seterusnya. Saya tidak bisa mengungkapkan, hanya satu saja yang ingin saya sampaikan. Ketika kita mendengarkan firman Allah, di sana letak kekuatan kita. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau bersyukur kepada Allah yang masih terus memberikan kita firman-Nya, menggembalakan kita di gereja dimanapun kita berada. Bersyukur Tuhan, berterima kasih seperti Engkau menggembalakan Daud di dalam segala pergumulan hidupnya, seperti itulah kami rindu Tuhan. Kadangkala dia mengungkapkan, menggambarkan Engkau seperti gembala yang manis. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Tapi Mazmur 29 yang barusan kami baca, Engkau digambarkan sebagai Allah yang mengguntur, Allah yang bergelora. Tetapi di dalam firman-Mu yang keras seperti apapun jiwa kami bisa tenang. Karena kami tahu di dalam suara-Mu, di dalam teguran-Mu, di sana ada kasih-Mu yang menenangkan jiwa kami. Oh, terpujilah Tuhan atas firman yang terus Engkau berikan kepada kami lewat hamba-hamba Tuhan. Sungguh kami mensyukuri itu Tuhan. Ampuni kami kalau kami kurang bersyukur. Ampuni kami kalau selalu membanding-bandingkan. Kami puas, kami cukup
karena Tuhan telah mencukupkan kami. Terpujilah nama-Mu, kami berterima kasih untuk anak-anak kami yang sudah ujian selesai. Dan nilainya dengan kerja keras mereka memuaskan Tuhan. Nilai mereka membuat mereka bisa terus berprestasi. Kami doakan beri mereka kesehatan, kekuatan untuk studi mereka selanjutnya. Dorong mereka Tuhan untuk semakin tekun, untuk beribadah, dengar firman dengan baik, berdoa seperti ibadah doa malam hari ini. Engkau mendorong anak-anak remaja muda, mendorong sidang jemaat yang lanjut, juga untuk bertekun di dalam Tuhan. Mari Tuhan tolong segala kebutuhan keperluan anak-anak kami. Kami doakan untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dalam waktu dekat ini kami mempersiapkan acara Natal kami Tuhan. Kami rindu tahun ini merayakan Natal bersama dengan jemaat tatap muka. Maka kami serahkan rencana ini. Panitia Natal yang akan rapat pada tanggal 20 nanti hari libur ini, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat untuk membicarakan bentuk Natal kami ini sehingga Engkau dipermuliakan. Kami sungguh sukacita, bahkan persembahan Natal pun sudah ada yang diberikan. Berkati anak-anak-Mu yang memperhatikan pekerjaan Tuhan, sesederhana apapun, bahkan yang berdoa sekalipun, Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, pulihkan ekonomi kami, pulihkanlah usaha dan pekerjaan umat-Mu. Berikan rezeki keuntungan yang berlimpah-limpah. Tuhan campur tangan jika ada yang menghadapi pergumulan persoalan karena apapun juga. Tuhan di ujung sana, happy ending, di ujung sana kemenangan. Tuhan sediakan. Kami menantikan kesaksian-kesaksian mereka, menguatkan iman sidang jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih penyelenggaraan pembukaan PON di Papua yang begitu luar biasa. Kami doakan dan berkati Bapak Presiden yang begitu mencintai negeri ini. Engkau berkati hamba-Mu ini. Engkau berkati Pak Jokowi bersama istri dan keluarganya. Berkatilah Tuhan, berkatilah mereka. Oh Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa kami dari segala rongrongan, jauhkan dari segala malapetaka, niat-niat orang jahat, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami membawa hidup kami, rumah tangga, nikah, usaha pekerjaan, masa depan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, hamba doa. Dalam nama Yesus Tuhan bukalah jalan. Tuhan campur tangan bagi yang lemah dan sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang menghadapi pergumulan pribadi, rumah tangga, apapun Tuhan, Engkau campur tangan. Terpujilah nama-Mu dan pada akhirnya kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami, anak-anak kecil hingga yang lanjut usia ke dalam tangan-Mu. Maka di dalam berkat Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami, itulah yang memberkati engkau sekalian hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang percaya kita bersama-sama katakan, amin, amin. Selamat malam semua.